Puji nama Tuhan. Saudara, ada yang berkata bahwa hidup ini mudah dijalani. Tetapi juga bagi sebagian orang, hidup ini betul-betul sukar dan betul-betul tidak enak untuk dialami. Dan bahkan ada yang mulai berkata, aduh kayaknya mendingan saya cepet-cepet deh selesai di hidup ini. Karena yang saya hadapi hanyalah penderitaan, kekecewaan, dan kepahitan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata dunianya adalah dunia yang sama sebetulnya. Iya kan? Di tetangga Anda ada juga orang-orang yang hidup ternyata bisa loh menikmati kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini saya khawatir bahwa kemungkinan besar Anda tidak memiliki sesuatu yang sebetulnya Anda perlu supaya Anda menikmati kehidupan ini. Apa yang saya maksudkan? Anda membutuhkan yang namanya damai, saudara. Betul nggak? Dalam hidup ini sebetulnya yang orang cari apa sih? Damai. Yang orang cari sebetulnya apa sih? Kenikmatan hidup, tenang hidup ini. Itu sebabnya hari ini mari kita renungkan betul-betul yang namanya damai yang Tuhan berikan. Sehingga tidak peduli apapun yang Anda jalani, kalau ada damai, pasti bisa kita lewati. Semua masalah justru bisa kita lewati dengan baik. Karenanya saya punya tagline begini nih. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Masalah bukanlah masalah kalau masalah itu kita tidak anggap sebagai masalah. Ada yang mulai bingung nih. Sekali lagi ya, saya bilang, masalah sebetulnya bukanlah masalah jika masalah itu dianggap bukan sebagai masalah. Loh, betul kan? Bener nggak? Banyak orang komplain, aduh saya kok nggak punya tabungan yang besar. Aduh saya komplain kok saya masih harus ngekos, jadi kontraktor. Masih ngontrak-ngontrak. Aduh kok saya belum punya mobil sendiri. Aduh kok saya rumahnya sering kali bocor. Aduh kok kayaknya enak deh jadi itu tetangga. Kayaknya enak deh jadi suaminya si itu. Kayaknya enak deh jadi istrinya itu. Saya ingin sampaikan satu hal, segala sesuatu justru hanya ada di pikiran. Tapi kalau masalah itu sebetulnya Anda anggap bukan masalah, hidup ini tenang-tenang saja. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menghadapi semua pergumulan hidup dan kita tidak anggap itu sebagai masalah. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca dan renungkan baik-baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini benar-benar powerful jika kita renungkan baik-baik. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal, saudara. Maksudnya apa? Banyak orang stres karena pikirannya lagi kacau, betul nggak? Banyak orang kecewa dalam hidup karena perasaannya lagi gundah gulana. Tetapi yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan itu bisa mensurpass, itu bisa melampaui semua pikiran-pikiran kita. Ini yang tadi saya katakan, bahwa jangan kita hidup tanpa damai sejahtera Allah. Dan dikatakan begini, damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran. Nah, banyak sekali itu sebabnya orang-orang menghadapi masa-masa COVID, pandemik, dan juga pasca COVID, yang problem adalah di dalam pikiran dan hati. Iya kan? Kita puas di dalam hidup ini jika kita merasa hati ini damai dan tenang. Kita merasa sukses di dalam hidup ini kalau semuanya sesuai dengan ekspektasi pikiran kita. Tetapi perhatikanlah baik-baik, uang tidak akan menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikanlah baik-baik, hubungan-hubungan dengan orang lain bisa saja yang tadinya manis jadi asem, saudara. Tapi di situ kita perlu belajar ada damai sejahtera Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Saya ingin bilang untuk orang-orang yang gampang sakit hati, gampang kecewa, ini bagaikan Anda memakan permen beracun, tetapi Anda harapkan orang yang Anda sebelin itulah yang mati. Betul nggak? Kalau lagi kecewa, kalau lagi pahit hati, itu ibaratnya permen itu Anda isep terus. Tapi Anda dalam hati berkata, lu biarin tuh, biar dia kecelakaan, biar dia kena batunya. Dan itu kekesalan memuncak. Tapi ingat baik-baik, semakin kita ada di dalam situasi akar pahit, kita yang kesehatannya terganggu. Kita yang pikirannya jadi kacau. Kita yang justru makan aja nggak enak. Padahal orang yang kita sebelin itu lagi jalan-jalan ke Bali. Apalagi waktu dia upload Instagram, dia upload Facebook, malah kita lebih panas lagi. Dasar itu orang ya. Malah dia jalan-jalan sama keluarganya, malah dia enak-enak rafting dan sebagainya. Malah kita yang semakin kesel. Itu sebabnya biarlah damai itu menguasai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian, saya percaya GPDC menjadi berkat bagi Anda sekalian, dan itu sebabnya jangan lupa selalu like, subscribe, dan share, dan juga kita komen saudara, sehingga GPDC ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Yes! Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic. dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.